Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil adham Syekh Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naqsabandiyah wa naqsabandiyah khalidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asanid wa silsilati dalailul khairat wa silsilati kitab Zubair ibnu Ruslan wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati masyayikh lirboyo, masyayikh kewakian, masyayikh al-mu'aid mangguyudan, masyayikh ma'una sari, masyayikh al-fakih kamansila, masyayikh al-munawir ngerapi akhusan Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir wa ila hadrati masyayikh mandufina fi zambal wal furat wal aqdar khususan al-habib Ahmad Masyhur bintu Al-Haddad mandufina fi kulum ritati bes wa usulhim wa furuhim wa ila hadrati yang Kanjeng Sultan Agung yang Ki Ageng Pemanan yang Ki Ageng Nasalawian yang Panembana Senopati wa usulhim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Zubat yang mana kami menggunakan syarah Ifadatus Sadah yang mana kita pada hari ini sampai pada nadhum 56. Min fardi dinillahi fit dawami katuhri wassolati wasyami wal ba'ilil muhtaji littabayu'i wa zahiril ahkami fis sona'i. Bismillahirrahmanirrahim. Iku min fardi dinillahi setengah saking fardune agamane Allah fit dawami ing dalem langgeng katuhri koyok sesuci washolati lan sholat wasyami lan poso wal bailan aturil muhtaji kedua kang karep litabayui maring dol tinuku wa zuhiril ahkami lan zuhire pira-pira hukum fil sunai ing dalem pira-pira pegawean profesi keahlian. Jadi kemarin telah kita bahas tentang apa-apa yang diwajibkan bagi setiap orang Islam di dalam dia mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan bahwa ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita mencapai usia baligh adalah, atau ilmu yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mencapai usia baligh atau usia 9 tahun atau 10 tahun menurut Imam Romli adalah yaitu yang pertama bersuci, yang kedua adalah yaitu puasa, yang ketiga adalah yaitu sholat. Ini adalah 3 ilmu yang harus kita ajarkan kepada anak kita, dan kita harus mampu sebagai hamba Allah untuk mampu beribadah secara benar, maka kita harus menguasai ilmu-ilmu tersebut. Wal bai, begitu juga ilmu tentang jual beli. Lil muhtaji, untuk orang yang membutuhkan jual beli. Bagi orang yang mau jual beli, maka dia harus belajar fikih tentang jual beli, fikih tentang muamalah. Kalau dia melakukan jual beli akan tetapi tidak sesuai dengan syariatnya Allah, tentu orang tersebut tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jual belinya tidak halal, akhirnya yang dimakan menjadi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu min fardi dinillahi ay min fihi bayanun lima fi qawlihi ma yahtaju al-muaddi. Jadi min fardi ini adalah penjelasan dari nadhum sebelumnya, ma yahtajuhu al-muaddi.
Ai hadzal ladzi yahtajuhul muaddi huwa fardud dinillah. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Ibnu Ruslan itu pengen mengatakan bahwa inilah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala pelajari sebelum dia mencapai usia balik. Nah, wa dzahiril ahkami. Kemudian termasuk yang wajib dipelajari itu apa? Yaitu zohir-zohirnya hukum. Ilmu tentang hukum-hukum zohir. Seperti ilmu berprofesi dan lain sebagainya. Misalnya Anda sebagai seorang dokter, Anda wajib belajar ilmu tentang kedokteran. Anda sebagai seorang arsitektur, muhandis, atau sebagai seorang ahli jahit, maka Anda harus belajar ilmu tersebut sebagai dasar daripada ilmu yang tentu akan menjadi sebab Anda akan benar di dalam menjalankan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wahu al-bai'u was-sana'i wa minha ma ta'allaqu bi sulahil qalbi wa huwa ilmu adawatil qalbi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Kemudian Syekh Muhammad bin Ahmad Abdul Bar Al-Ahdal itu mensyarai daripada kalamnya Imam Romli, maksudnya itu tidak hanya ilmu-ilmu yang sifatnya telah disebutkan saja, tapi juga termasuk ilmu yang kita pelajari secara wajib adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hati, membersihkan hati, kemudian menghilangkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah daripada hati kita. Seperti apa? Sombong. Seperti apa? Bangga diri. Seperti apa? Hasud atau iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Fayajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma yasihu bi kullun minat tuhri wassalati wassiyami. Maka setiap umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu-ilmu tadi agar dia menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmu da'in lan ilmu kang nyegah lil qulubi maring ilmu kang ngobati lil qulubi maring pira-pira ati mufsidin kang rusak. Kalau ujbi kaya nggawa ing ngatasi awake dhewe wal kibri lan sombong wadail hasadi lan obate yaiku penyakit hasud. Termasuk yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang tasawuf. Ilmu misalnya belajar kitab Risalah Al-Qusyairiyah, kita belajar kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah dan lain sebagainya, itu kita pelajari agar ketika kita mengkaji ilmunya Allah kemudian tidak menjadi sebab tidak barokah karena di dalam hati kita ada rasa hasud, ada rasa sombong dan lain sebagainya. Misalnya ketika sudah ngaji, sudah ikut madrasah di Raudhatul Muhibbin, kemudian selesai ikut madrasah, kemudian ada perasaan, wah kalau bukan saya, kalau tidak saya orang yang ahli ngaji. Lah, perasaan seperti ini harus dihilangkan. Maka tidak cukup kita belajar ilmu fikih saja, tapi kita juga harus belajar ilmu-ilmu tentang membersihkan hati dan ilmu-ilmu tentang membersihkan daripada sifat-sifat batiniyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masi wa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayyatabiru manfa'alah. Wa ma utawi ilmu siwa hada kang saliyane iki lah madkur minal ahkam iku setengah saking pira-pira hukum. Iku fardu kifayatin fardu kifayah alal anami ing atase menungso. Nah, kemudian selain ilmu-ilmu yang telah disebutkan oleh musannif tadi, maka mempelajarinya hukumnya tidak fardu ain tapi adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Contohnya apa? Contohnya belajar kedokteran, belajar fisika, belajar matematika, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang belajar di antara tetangga kita, keluarga kita, maka sudah dianggap cukup, kita tidak belajar tidak jadi masalah. Asalkan dalam satu kota itu, dalam satu tempat, sudah ada yang belajar kitab-kitab tersebut. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya
kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayya'tabiru man fa'alah. Jadi fardu kifayah itu apa? Yaitu setiap perkara yang dianggap penting dan dianjurkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita wajib menyengaja untuk melakukannya. Kita wajib menyengaja untuk melakukannya tanpa melihat siapa yang belajar dan tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Seperti itu. Jadi di dalam kitab ini dikatakan min ghairi nadharin ila fa'ilihi bi khususih. Bal idza fa'alahu wahidun minal matruf fi'aluhu minhum saqatal haraj 'anil baqin. Jadi fardu kifayah itu perbuatan yang diwajibkan oleh syariat, akan tetapi ketika ada salah satu orang yang telah melakukannya, maka yang lain tidak wajib mengerjakannya. Itu namanya fardu kifayah. Ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari, seperti yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ka'amri ma'rufin wa nahyil munkari, hukumnya fardu kifayah. Harus ada dalam satu kota, dalam satu provinsi, harus ada orang yang berdakwah untuk mengajak setiap orang meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti wa inna ma yajibul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari bisyurut minha alla yukhafa ala nafsin, ya, au malin wa in qalla au aradin wa alla yadhunna anna fa'ilahu yazidu fihi 'ainatan wa in yadhunna nahya lam yu'assiri. Dikatakan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Nah, mengerjakannya hukumnya adalah diwajibkan ada satu perwakilan atau beberapa kelompok perwakilan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun wa in yadunnan nahya lam yu'athir, walaupun dia merasa alah kalau saya amar ma'ruf nahi mungkar paling-paling tidak ada pengaruhnya. Mungkin saja atau kemungkinan besar juga tidak ada pengaruhnya, maka dia tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya, ini satu provinsi, satu kota nggak ada yang belajar kedokteran. Alah, paling-paling nggak ada yang sakit. Nggak boleh. Walaupun tidak ada yang sakit, karena belajar ilmu tersebut hukumnya fardu kifayah, maka harus ada yang tetap belajar ilmu tersebut, karena itu adalah fardu kifayah di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu tentang muhandis, tentang belajar ilmu tentang tentang membangun arsitektur, ilmu tentang perencanaan wilayah dan kota, itu kan sekarang nggak dibutuhkan lagi, nggak boleh, karena itu adalah hukumnya fardu kifayah, maka harus ada yang belajar. Misalnya dalam satu kota yang ada di Jawa Tengah ini, misalnya setiap orang setelah menjalankan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam satu madhab, tapi kita harus tahu belajar lintas madhab itu hukumnya fardu kifayah, belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Maka walaupun dalam kenyataannya orang baca Quran ya tidak diteliti, mim ba'di ini adalah bacaan iklab, tidak diteliti satu persatu seperti itu, yang penting tepat dalam membaca Qurannya, maka tapi belajar ilmu tentang ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah dan tetap wajib dipelajari walaupun mungkin saat itu tidak dibutuhkan. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu warrabi'ul makruhu summa ma'ubi wasadisul batilu wakhtim biswahih. Kemudian di dalam kitab Zubat dikatakan hukum syariat itu ada 7. Yang pertama fardu, yang kedua adalah mandub, yaitu perkara yang dianggap sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, kemudian batil dan sahih. Nah, kemudian di dalam kitab ini dikatakan wadzalika annal hukma syar'i yang qasimu ila qismain. Adapun hukum syariat itu dibagi menjadi 2. Ada yang taklifi, ada yang wad'i. Nah, apa taklifi itu? Taklifi itu adalah al-fardu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubahu wal wad'i. Ini ada 5. Jadi hukum taklifi itu ada 5.
Yang pertama adalah fardu, perkara yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Kemudian mandub, perkara yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan gak dapat apa-apa. Kemudian muharram, yaitu perkara yang kalau kita kerjakan itu adalah dapat kita tinggalkan dapat tidak dapat apa-apa atau dapat pahala, kalau kita kerjakan dapat dosa. Kemudian wal makruh, perkara yang kalau kita kerjakan nggak dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Wal mubah, perkara yang kalau kita tinggalkan atau kita kerjakan tidak dapat apa-apa, itu adalah mubah. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum yang sifatnya wad'i. Apa itu hukum wad'i? Yaitu as-sabab wasyartu wal mani' wal batil wassahih. Sebab. Jadi kita harus belajar tentang sebab dan musabab. Kemudian syarat, mani', apa yang menjadi penghalang. Batil, perkara apa saja yang diharamkan atau dianggap batil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassahih, perkara apa saja yang dianggap baik dan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kita harus belajar hukum taklifi dan hukum wad'i. Ini adalah kita pelajari sebagai bentuk kita menjalankan yaitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu fikih, mengetahui hukum 5 tadi adalah wajib. Mengetahui hukum wad'i adalah harus kita pelajari, seperti itu. Maka di dalam kitab Zubat nanti yang akan kita pelajari tidak akan lepas daripada hukum-hukum yang telah kita sampaikan tadi. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kada ala tarikihi iqabu. Fal fardu, adapun perkara yang fardu, ma fi fi'lihi thawabu, adapun fardu itu adalah perkara yang kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kada alati tarikihi iqabu. Akan tapi kalau ditinggalkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu mafrudun 'alal kifayati karoti taslimin minal jama'ati. Nah, kemudian apa contohnya? Apa contoh daripada melakukan fardu itu? Termasuk fardu yang masuk di dalam fardu di sini adalah fardu kifayah. Seperti fardu kifayah itu menjawab salam daripada sekelompok orang yang menyampaikan salam kepada kita. Itu adalah hukumnya fardu kifayah, seperti itu. Dikatakan fayakfi fi jawabihi raddu mukallafin wahidin wa yasqutul ism 'anil jami' wa kharaja bis salam 'ala jama'ati assalamu 'ala wahidin faqat. Jadi menjawab salam itu kalau disampaikan oleh kelompok orang maka minimal dijawab satu orang sudah boleh. Tapi kalau misalnya salam tersebut disampaikan kepada satu orang dan satu orang saja yang mungkin menjawab, maka dia wajib untuk menjawab salam tersebut karena dialah yang memang saat itu ada. Wa sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab ibimru'un in ahmalah. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu perkara sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perkara kalau kita lakukan dapat pahala, kemudian ketika kita tinggalkan itu adalah kita tidak mendapatkan yaitu siksa atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab At-Tufah, walau qila lahu qassa adfaraq wa faqala la rughbatan anis sunnah kufrun. Di dalam kitab At-Tufah, Tuhfatul Muhtaj dikatakan walaupun perkara sunnah ini adalah perkara yang kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa, tapi menyepelekan atau tidak mencintai perkara sunnah di dalam syariat itu termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun itu perkara sunnah, kalau bisa tetap kita kerjakan. Wa minhu masnunun 'alal kifayati, termasuk sunnah kifayah. Jadi kalau ada fardu ain, ada fardu kifayah, maka juga ada sunnah kifayah. Kal bad'i bisalami min jama'ati, seperti memulai daripada salam kepada yaitu jamaah. Jadi ketika kita datang ke satu majelis, maka sunnahnya secara kifayah itu untuk mengucapkan salam. Nah ini. Kemudian wa'adat dhamir 'alaiha madhkuran min haitsu wasafaha bil mandub. Ammal haramu fas-sawabu yasulu li tarikin wa asimun man yaf'alu. Dikatakan adapun perkara haram itu adalah perkara yang mana kalau ditinggalkan dapat pahala.
Wa athimun man yaf'alu, dan kalau dikerjakan maka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakufal limtithali yusabi. Dikatakan apa pengertian makruh itu? Makruh itu perkara yang kalau kita tinggalkan akan mendapatkan, yaitu kalau kita tinggalkan dengan niat karena perintahnya Allah mendapatkan pahala, tapi kalau dikerjakan maka tidak mendapatkan adab atau tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Kemudian dikatakan di dalam Nadham ke-70, dikhususkan bagi sesuatu yang diperbolehkan dengan kesamaan, yaitu mengerjakannya dan meninggalkannya, maka orang yang mengerjakannya dan meninggalkannya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mubah itu dikerjakan gak dapat pahala, ditinggalkan gak dapat dosa. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Maka akan tetapi ketika perkara mubah itu diniati, saya makan minum agar bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah, dengan kuat, dengan semangat kepada Allah, maka perkara sunnah, perkara mubah tersebut hukumnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam kitab Ifaradus Sadah dikatakan fayusabu alaih, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholih ala mana wa salafun sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.